Terbaru kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang, inilah fakta Danu hingga membuat kasus berlarut-larut. Kasus Subang hingga saat ini belum menemukan titik terang, memasuki hari ke-90, tepat hitungan 3 bulan kasus tersebut masih berlarut-larut. Rohman Hidayat, selaku penasehat hukum Yosef, memberikan tanggapan dalam kasus Subang ini. Menurutnya kasus ini berlarut-larut penyebabnya adalah Danu. Menurutnya, perbuatan Danu membuat kasus Subang makin memperkeruh. Dengan adanya tindakannya yang memasuki TKP, menerobos dan membersihkan kamar mandi padahal daerah tersebut sudah terpasang garis polisi atau polislan. Begini saya melihat berlarut-larutnya proses ini bukan tidak mungkin perbuatan Danu sendiri yang membersihkan TKP sehingga petunjuk-petunjuk yang akan dicari oleh polisi sudah hilang atau dihilangkan, ujar Rohman Hidayat. Menurut Rohman, perbuatan Danu bisa dipastikan adalah unsur kesengajaan, karena jika daerah sudah terpasang polis lain maka tak boleh ada yang masuk, terkecuali pihak penyidik. Maka dari itu, Rohman mengatakan perbuatan tersebut dikategorikan tidak hanya hilang tapi ada kata yang dihilangkan. Ini yang membuat saya prihatin dengan kondisi sekarang, kenapa Danu yang jelas bukan siapa-siapa bisa masuk ke lokasi. Disuruh atau tidak disuruh itu problem yang lain. Tapi faktanya rumah itu sudah di polis lain, dan sekarang Danu tiba-tiba masuk katanya disuruh. Dan saya melihat proses penyidikan yang berlarut-larut ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh Danu yang membersihkan TKP, sehingga petunjuk-petunjuk yang diperoleh polisi sudah dihilangkan oleh Danu, kata Rohman Hidayat. Rohman memberikan pernyataan yang menegaskan, datangnya Danu ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Menurutnya dia sudah melanggar hukum dengan menerobos jalur TKP. Kedatangan Danu ke TKP adalah sehari setelah kejadian, dan daerah itu sudah cukup jelas terpasang polis lain. Rohman berharap jika Danu seharusnya ditetapkan tersangka terkait perkara memasuki TKP tanpa izin. Nah problemnya sekarang kalau Danu itu konteks yang berbeda, tidak bisa disamakan, karena Danu itu datang ketika TKP sudah di polis lain, jadi cukup beralasan menurut saya Danu ditetapkan tersangka untuk perkara memasuki TKP tanpa izin. Jelas itu ada pelanggaran hukum karena itu sudah jelas batasan yang diberikan pihak kepolisian terhadap satu wilayah atau tempat, di mana satu tempat itu terjadi tindak pidana itu poinnya. Jadi apakah dia disuruh, atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar itu, ujar Rohman Hidayat. Rumit, berliku dan berlarut-larut, itulah yang cocok untuk mendeskripsikan kasus Subang ini. Masalah tak kunjung usai tapi makin hari makin banyak problem yang membuat publik penasaran. Tetap tunggu dan nantikan karena kami, tim Raja Gosip akan membarikan kasus Subang hingga selesai. Sekian dan terima kasih.